Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Podcast ini dirancang oleh Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sebagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif untuk seluruh masyarakat Rejang Lebong dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang. Hari ini saya Lianda Famela bersama dengan narasumber kita akan membahas tentang peran perguruan tinggi dalam menyukseskan pemilu tahun 2024. Sahabat Bawaslu, saat ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Fakhrudin SAG MPDI yang merupakan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan IAIN Curug. Selamat datang Bapak. Yes. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, pagi ini tampak cerah. Alhamdulillah ya Pak. Selamat bergabung ya Pak. Selanjutnya ada narasumber kedua kita yaitu Ibu Yuli Maria SH MKN yang merupakan Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Selamat datang Ibu. Selamat bergabung dengan podcast kita hari ini ya Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, kita sudah tahu bahwa beberapa tahun ini, sebenarnya tahun 2022 ini kita sudah mulai hiruk pikuk ya Bapak Ibu, karena kita sudah mau menyongsong pemilu yang besar di tahun 2024 mendatang. Jadi khusus hari ini kita akan membahas bagaimana sih peran dari universitas atau kampus di sini IAIN Curug dalam menyukseskan pemilu 2024 ini bersama Bawaslu tentunya. Oke Bapak, yang pertama kami ingin tahu nih Pak, bagaimana sih sudut pandang perguruan tinggi khususnya IAIN Curug tentang kepemiluan Pak? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bawaslu sekalian dan Mbak Lianda, Mbak Yuli Maria, perguruan tinggi merupakan miniatur masyarakat. Jadi sedangkan pemilu adalah upaya pelibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik kenegaraan. Maka secara status dan secara moral dan secara politik, kampus harus bertanggung jawab terhadap kesuksesan pemilu di negara ini. Jadi demokratisasi itu harus dimulai dari rahim bersemainya demokratisasi di tengah masyarakat, yaitu perguruan tinggi begitu. Itu pertama secara status. Yang kedua secara moral, warga kampus atau mahasiswa khususnya merupakan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Maka tanggung jawab moral dari kampus untuk mencerdaskan masyarakat agar pemilu itu sehat dan benar, itu merupakan tanggung jawab secara asasi moralitas masyarakat kampus. Kemudian dalam perubahan sendiri, perguruan tinggi merupakan pilar perubahan di tengah masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kepemiluan ini, kesuksesan pemilu itu satu bagian dari kesuksesan perguruan tinggi untuk mengawal dan melakukan proses pendidikan politik itu sendiri. Oke, baik Bapak. Jadi sebenarnya ada peran kampus untuk internalnya dan juga eksternal seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau untuk eksternalnya sendiri, kalau selama ini adakah bentuk pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan kampus yang berkaitan dengan pemilu sendiri Pak? Ya, kampus itu sudah beberapa bentuk kegiatan dalam rangka pendidikan politik, mulai dari melakukan workshop atau seminar terkait bagaimana penyelenggaraan politik, partisipasi masyarakat dalam politik atau pemilu, kemudian bagaimana logika politik yang harus dibangun di tengah masyarakat supaya masyarakat tidak keliru dalam melihat pesta demokrasi ini. Kemudian secara programis ada kegiatan misalnya KKN tematik, di mana KKN ini terjun langsung kepada masyarakat dalam rangka melakukan pencerdasan kepada masyarakat, atau bahasa kita sederhananya memberitahu kepada masyarakat
bagaimana posisi masyarakat dalam politik kenegaraan kita. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat menentukan pilihan itu secara cerdas, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat atau kepentingan-kepentingan individu dan kelompoknya, tapi kepentingan negara secara luas. Nah, kemudian dalam konteks literasi, maka kampanye-kampanye pencerdasan itu sudah dilakukan oleh perguruan tinggi melalui leaflet, melalui banner, melalui baliho, dalam rangka menyadarkan masyarakat bahwa ancaman-ancaman yang bisa melumpuhkan demokratisasi melalui pelemahan keberhasilan pemilu itu harus menjadi satu bagian tanggung jawab dari proses yang dilakukan di perguruan tinggi. Jadi kalau tadi Bapak menyinggung soal KKN nih, berarti kan pihak kampus ini bertanggung jawab untuk pertama menanamkan nilai tersebut kepada mahasiswa. Kemudian nanti menelurkan mahasiswa yang paham politik nih, kemudian memberikan efek kepada masyarakat seperti itu ya Pak. Ada bentuk lain yang tidak secara programis, yaitu dalam bentuk relawan. Kampus juga bahkan IAIN Curup sudah melakukan misalnya pencerdasan bagaimana memberikan edukasi rumah ke rumah terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini dalam bentuk relawan. Jadi mahasiswa yang memiliki potensi atau memiliki persyaratan wawasan terkait dengan kepemiluan ini kita terjunkan kepada masyarakat untuk door to door malahan, untuk melakukan edukasi dan penyamahan persepsi masyarakat terkait apa itu pemilu sebagai bagian dari politik kenegaraan kita. Ini menarik sekali ya sahabat Bawaslu, karena secara tidak langsung ini akan memberikan bekal juga kepada mahasiswa. Betul. Untuk kemudian terjun ke masyarakat di luar dari kampus itu sendiri masa depan gitu ya Pak ya. Sangat menarik. Nah, kalau untuk program ke masyarakatnya sendiri dalam waktu dekat ini ada nggak Pak dari IAIN? Ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu, karena kita juga harus mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dan perubahan-perubahan mekanisme pemilu hari ini ya, Mbak Maya ya. Jangan sampai dengan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu nggak update lagi begitu kan. Maka program itu akan kita lakukan, program itu ya dalam bentuk literasi masyarakat melalui relawan yang kita terjunkan ke masyarakat, kemudian bentuk KKN tematik begitu. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Tinggal nanti bagaimana pembicaraan secara teknis dengan Bawaslu dan KPU dalam konteks ini. Nah, kita beralih sedikit nih ke Ibu Yuli, karena disinggung mengenai update informasi nih. Jadi kita mau update sedikit ya dari Ibu, apa sih peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu serentak yang tahun 2024 ini? Oke Mbak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam awas Sobat Bawaslu. Salam awas ya. Menghangatkan suasana. Iya, siap. Jadi sebelum berbicara lebih dalam soal bagaimana peran Bawaslu, mungkin perlu didudukkan dahulu apa dan bagaimana Bawaslu. Jadi di Undang-Undang 7 tahun 2017 jelas bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Ada KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu, kemudian yang kedua ada Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga ada DKPP dengan perannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu atas tupoksi yang dijalankan oleh penyelenggara pemilu, apakah melanggar etik atau tidak. Nah, itu semua diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Bicara lembaga pengawas pemilu, maka kami juga akan berkewajiban menjelaskan apa sebetulnya fokus pengawasan lembaga penyelenggara pemilu. Nah, kami sebagai lembaga pengawas, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, fokus pengawasan kami itu ada 2. Terkait dengan objeknya adalah tahapan. Tahapan kita memastikan apakah tahapan dalam pemilu ini berjalan sebagaimana mestinya seperti yang disebutkan di dalam undang-undang, apakah secara prosedur, mekanisme, tepat sasaran, tepat jumlah itu berjalan dan bertindak. Nah, yang kedua, fokus pengawasan kita adalah terhadap subjek. Nah, subjek di sini yang dimaksud adalah peserta pemilunya, penyelenggara pemilunya,
kemudian masyarakat secara luas apakah melakukan pelanggaran atau tidak terhadap proses pemilu yang dijalankan dalam tahapan tersebut. Nah, setelah kita bicara soal fokus pengawas pemilu, maka tentu lebih lanjut kita akan berbicara bagaimana sebetulnya strategi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Fokus tadi sudah jelas, tinggal bagaimana strateginya. Nah, kalau bicara strategi, secara garis besar ada 3 strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pertama itu strategi pencegahan. Nah, yang kedua ada strategi pengawasan, yang ketiga strategi penindakan. Nah, strategi pengawasan, strategi pencegahan itu adalah merupakan sejenis early warning atau tindakan dini yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan untuk terjadinya potensi pelanggaran yang itu yang umum terjadi dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari tahapan awal atau mengetahui pendaftaran pemilih hari ini sampai dengan tahapan di rekapitulasi. Nah, yang kami lakukan dalam rangka pencegahan itu adalah melakukan himbauan kepada setiap subjek yang itu berpotensi melakukan pelanggaran, terutama kemudian terkait ke KPU. Jadi sesuai dengan fokus pengawasan yang tadi, bagaimana tahapannya itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kami sangat sering itu mengirimkan surat himbauan kepada KPU dan jajarannya ke bawah. Kemudian yang kedua, kami juga sering sekali mengirimkan surat himbauan dalam rangka upaya pencegahan tadi ke stakeholder terkait, misalnya ke pemerintah setempat atau ke Pemda untuk menurunkan, contoh ya, untuk menurunkan surat semacam himbauan atau instruksi ke jajaran camat dan pembawanya untuk bersikap netral ASN-nya. Nah, itu contoh tindakan pencegahan. Jadi dia lebih kepada tindakan preventif. Nah, yang kedua itu strategi pengawasan. Nah, strategi pengawasan ini, pengawas secara aktif itu melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap proses tahapan yang sedang berjalan. Nah, itu pengawasan langsung. Nah, pengawasan secara tidak langsung itu dilakukan dengan melibatkan partisipatif masyarakat. Nah, itulah dulu ada program menciptakan gerakan sejuta relawan. Nah, itu melibatkan masyarakat. Kemudian strategi yang ketiga dalam melakukan pengawasan ini, kami melakukan strategi penindakan. Nah, strategi penindakan itu lebih bersifat represif. Jadi dia merupakan upaya tindak lanjut dari sebuah dugaan pelanggaran yang terjadi. Endingnya atau finalnya bisa dalam bentuk memberikan sanksi atau rekomendasi. Nah, dari 3 strategi tersebut ada strategi terkait dengan pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa itu menjadi strategi kami? Karena di Undang 7 itu diamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan juga dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Itu ada di pasal 48 ayat 1 dan 3. Nah, ayat 3 yang menyebutkan bentuk pelibatan partisipasi masyarakat itu harus diwujudkan dalam bentuk 1, tidak melakukan keberpihakan terhadap peserta pemilu, baik itu yang menguntungkan maupun merugikan. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu proses tahapan pemilu atau pemilu ya. Nah, kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat itu dilakukan dengan tujuan atau target itu mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Jadi bagaimana dia bisa memberikan efek domino sebagai agen menularkan gitu untuk membangun partisipasi masyarakat secara luas. Nah, kemudian yang keempat itu bentuk partisipasinya diwujudkan dengan tujuan. Jadi harus ada tujuan harus target. Bagaimana mereka berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pelaksanaan pemilu sebagai kewajiban pembelaan negara dalam kaitannya hak dan kewajiban negara. Itu kan juga diatur di Undang-Undang Dasar 45. Nah, bicara soal pengawasan partisipatif yang kemudian bebannya hari ini sudah dituangkan di dalam Undang-Undang itu menjadi kewajiban masyarakat secara luas, karena ini bagian dari pesta demokrasi yang mereka juga ikut bertanggung jawab seperti yang Pak Farudin sampaikan. Apa yang menjadi peran Bawaslu terkait dengan itu? Tentu ada irisannya. Bawaslu sebagai pemegang tema besar melakukan pengawasan pemilu berkewajiban menstimulus, mendorong masyarakat secara luas untuk melakukan pengawasan partisipatif. Di situlah peran Bawaslu. Nah, apa pendekatan yang Bawaslu lakukan sampai hari ini?
atau strategi yang Bawaslu lakukan untuk menstimulus terciptanya pengawasan partisipatif di masyarakat luas. Pertama, yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sudah launching dan menciptakan aplikasi berbasis IT yang namanya Bawaslu. Jadi untuk mendorong partisipasi masyarakat, Bawaslu sudah menyediakan wadah, memberikan akses dan kesempatan kepada masyarakat secara luas yang bisa melaporkan dugaan pelanggaran secara real time. Jadi kalau melaporkan secara langsung, terkadang kita terkendala dari sisi jarak, waktu. Gitu. Nah, hari ini Bawaslu menyediakan aplikasi yang namanya Bawaslu tersebut. Jadi bukan hanya potensi, tetapi pelanggaran yang mungkin sudah terjadi dan itu dilihat atau disaksikan oleh masyarakat bisa disampaikan melalui aplikasi Bawaslu. Nah, kemudian upaya lain yang dilakukan oleh Bawaslu adalah membangun kerjasama dalam bentuk MOU terhadap perguruan tinggi seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, kemudian kepolisian, kejaksaan, KPU, dan stakeholder yang lain. Termasuk kami pernah melaksanakan itu bersama dengan penyuluh agama tahun 2019. Jadi bagaimana kami menggandeng, membangun kesepakatan, kesepahaman bersama terhadap penyuluh agama untuk membantu mensosialisasikan tentang pengetahuan, pemahaman, kepemiluan yang itu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena mereka sebagai ujung tombak terdepan di masyarakat, khususnya kebetulan kaum muslimin, yaitu untuk memberikan pendidikan. Nah, hal lain lagi yang kami lakukan adalah kami melakukan pengelolaan media sosial dalam bentuk beberapa akun media sosial, kemudian dari akun media sosial itu kami mengisi dengan tujuan mentransfer pengetahuan tentang kepemiluan yang terkait dengan pengawasan partisipatif. Itu semua untuk mendorong. Kemudian lagi kami yang terbaru sudah melakukan melaksanakan kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif yang tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa menciptakan aktor pengawas partisipatif dengan melakukan sekolah-sekolah itu. Harapannya dari sekolah yang dilakukan, yang kemudian kita mengambil peserta dari beberapa orang sebagai perwakilan per kecamatan dan per desa atau per kelurahan dengan komposisi tertentu, itu setelah mereka disekolahkan, mereka mampu menjadi agen pada saat mereka terjun ke masyarakat dan lingkungan terdekatnya, mereka mampu menjadi agen untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya melakukan pengawasan partisipatif. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi tentang regulasi pengawasan pemilu. Nah, itu tadi kalau bahasa Pak Rudin, bagaimana kita mengupdate itu rutin kami lakukan. Nah, termasuk insya Allah ke depan juga kami akan melakukan itu dalam berbagai macam bentuk dan dengan berbagai macam target orang yang menerima informasi dari hasil sosialisasi kami. Nah, terus ada lagi kegiatan bagaimana kita mencoba membangun sinergisitas dengan menggandeng media, baik media cetak maupun media elektronik. Saya kira itu umum dilakukan. Nah, itu beberapa contoh pendekatan atau strategi bagaimana kita bisa menstimulus agar pengawasan partisipatif itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas. Mungkin itu Mbak sementara ini. Jadi seperti yang Ibu Yuli sampaikan tadi bahwa peran Bawaslu saat ini adalah bagaimana bisa menghimpun sebesar-besarnya impact dari masyarakat agar pengawasan partisipatif tadi memang benar-benar terjalankan nanti jadi 2024. Mudah-mudahan dengan semua upaya yang sudah dijalankan ini nanti benar-benar terlaksana dengan baik gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kembali lagi ke Pak Fakhrudin. Jadi tadi kita membicarakan tentang kegiatan masyarakat atau pengabdian masyarakat. Tadi sudah diupdate nih sama Ibu Yuli bagaimana di 2024 mendatang yang diinginkan. Jadi kalau dari YIN sendiri, adakah program khusus gitu yang akan dirancang ataupun yang akan dijalankan untuk menyukseskan pemilu 2024 ini Pak? Iya, kita belajar dari Yogyakarta bahwa di Yogyakarta itu ada pilot project terhadap perwakilan desa menjadi desa cerdas pemilu. Desa cerdas pemilu itu artinya bagaimana
masyarakat itu dibina oleh pemerintahan desa, bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang mampu memberi akses secara pencerdasan, termasuk dalam ini adalah perguruan tinggi. Maka kita akan belajar ke Yogyakarta karena kita mengetahui angka pelanggaran pemilu itu cukup minim di Yogyakarta itu. Lihat dari misalnya money politik, kemudian dari isu SARA, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang berbentuk kriminal pemilu ya cukup kecil. Maka kita lihat ini ada satu program yang cukup baik yang dijalankan, yaitu melalui desa cerdas pemilu itu. Nah, maka kita menginginkan nantinya mahasiswa bisa studi banding ke sana dalam rangka ketika nanti mereka terjun KKN itu bisa mengadopsi strategi ini begitu. Nah, melalui program di Wakil Rektor 3 ini bidang kemahasiswaan, tentu kami akan melakukan persiapan yang baik agar nantinya program desa cerdas pemilu ini bisa efektif. Nah, gitu. Karena kita melihat memang sebaran mahasiswa kita di Rejang Lebong ini cukup representatif untuk melakukan itu. Hampir semua kecamatan yang ada di Rejang Lebong ini ada mahasiswanya gitu. Maka ini akan kita manfaatkan dalam rangka membangun pilot project desa cerdas pemilu tadi. Oke, baik sekali ya, sangat inovatif ya Bapak Ibu. Kalau bicara lagi tentang pelanggaran terhadap pemilu ya Bapak, kalau dari IAIN sendiri apa sih tanggapannya tentang isu-isu yang kerap berkembang menjelang ataupun pada saat pemilu terjadi? Ada isu SARA, kemudian ada hoax yang berkembang kemana-mana, serta money politik yang bisa mengancam keberlangsungan pemilu yang sehat itu tadi. Iya, memang ancaman kalau secara target pemilu mungkin tidak mempengaruhi, tapi kualitas pemilu itu yang perlu kita cermati juga, bahwa para pemain di dalam konteks ini adalah kontestan politik ini menggunakan segala cara, seringkali mengabaikan hal-hal yang sifatnya rasional, sifatnya moral di tengah masyarakat, sehingga misalnya menggunakan isu-isu yang berbau SARA. Artinya pencerdasan politik kita itu harus berimbang antara kita memberikan sebuah pemahaman tentang pemilu yang sehat di tengah masyarakat, tapi di satu sisi kita juga menginginkan para kontestan ini juga harus melakukan sebuah strategi yang sehat. Ya sering kita mendapatkan statement atau komen di media sosial bahwa kalau sudah mulai menggunakan simbol agama itu, ini sudah menjelang pemilu, gitu. Nah, ini tandanya. Nah, ini harus kita beri pemahaman juga kepada masyarakat bahwa pemilu itu bukan jual simbolis agama, gitu, bukan menjual logo-logo keagamaan. Substansi keagamaan wajib dipakai karena kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, begitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ketika masyarakat menggunakan perspektif agama untuk menentukan pilihan dia itu adalah isu SARA. Yang tidak boleh menurut saya adalah memaksakan pemahaman keagamaan dia kepada pihak lain untuk menentukan pilihan politiknya. Dan juga kita menginginkan para kontestan ini tidak melakukan hal-hal sedemikian gitu. Ya jualan jilbab ke masjid-masjid taklim, kemudian jual sarung ke toko-toko agama. Ini sering kita lihat kan. Tapi ini tidak dalam ruang lingkup money politik, seringkali tidak terjangkau gitu loh. Nah, ini yang menurut saya harus kita sadarkan kepada para kontestan politik, jangan lakukanlah itu membodohi masyarakat gitu. Kemudian money politik. Nah, di tengah masyarakat yang krisis ini menjadi pangsa pasar terjadinya money politik ini harus betul-betul kita awasi. Apalagi akhirnya ketika penindakan terhadap
kasus-kasus money politik ini tidak diekspos, sehingga masyarakat menganggap bahwa money politik itu suatu yang biasa saja. Walaupun seringkali juga keluar pernyataan dari mereka mengatakan bahwa ya nggak apa-apa duitnya kami terima, kok pilihan kan ada pada kami kan gitu. Intinya bahwa ini harus kita lihat secara substansi, bahwa berdasarkan misalnya Pak Sarah Brimi mengatakan bahwa money politik itu adalah the mother of corruption gitu. Induknya korupsi di negara ini adalah pangkalnya dari money politik gitu. Dan itu kita harus sadarkan kepada masyarakat bahwa money politik itu bukan dampaknya sesaat ketika pemilu, tapi dampak panjangnya ke depan bagi penyelenggaraan negara ini. Jangan dilihat kasus-kasus politik itu berdiri sendiri, tidak. Seringkali itu berangkat dari sebuah rantaian awal, karena dia harus mengembalikan modal politik dia yang dia sudah tebarkan, kan gitu. Nah, kemudian isu hoax. Nah, isu hoax ini juga sering kali dimanfaatkan. Tapi alhamdulillah Kemeninfo kita ini sudah cukup baik dalam rangka mengawal media kita, baik media sosial maupun media resmi, dalam rangka menangkal hoax ini. Kami beberapa tahun yang lalu itu bekerja sama dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dalam rangka mencerdaskan masyarakat tentang bermedia sosial. Mahasiswa kami beberapa tahun itu, tiap tahun maksud saya, tiap tahun itu dituju sampai 50 orang untuk menjadi relawan untuk mengcounter isu-isu yang tidak benar atau berbau hoax ini maupun berbau sara ini. Alhamdulillah ini sudah berjalan dalam lingkup temanya, yaitu revolusi mental Pak Jokowi. Nah, pada bagian lain yang perlu kita sampaikan bahwa masyarakat dalam konteks ini menginginkan sebuah pencerdasan penyelenggaraan pemilu ini gitu. Maka kita menginginkan melalui sebuah kegiatan akademik, dan alhamdulillah kami mulai dari 2016 Mbak Yuni Maria itu sudah bekerja sama dengan KPU baik di Rejang Lebong maupun Lebong kemarin melakukan penelitian. Di Rejang Lebong itu kita meneliti waktu itu masih ketuanya Pak Halid, meneliti tentang potensi masyarakat mau datang ke pemilihan TPS gitu, ke TPS, tempat pemilihan suara. Ternyata beberapa bagian yang kita temukan, ternyata masyarakat itu sudah sangat apatis terhadap ini, karena menurut dia dampak kepada mereka itu cukup kecil gitu. Artinya tidak terasa langsung bahwa terpilihnya si A sebagai orang yang dia pilih itu terhadap kesejahteraan mereka begitu. Nah, ini menjadi bagian yang menurut saya harus secepatnya kita antisipasi. Jangan-jangan nantinya golput kita semakin tinggi kalau kita tidak secepatnya mengantisipasi ini gitu. Kemudian kemarin kami juga melakukan penelitian di KPU Lebong, itu melihat potensi konflik pemilu. Kalau kita lihat dari segi konflik pemilu, antar komponen masyarakat itu kecil. Yang sering terjadi adalah konflik pemilu antar kontestan. Nah, kontestannya cukup besar. Nah, artinya bahwa termasuk pada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu ini gitu. Nah, artinya menurut saya di tengah masyarakat itu pemilu itu menjadi sebuah pesta yang mereka ikut bergembira. Tapi secara substansi, apakah kegembiraan mereka ini berpengaruh terhadap kualitas pemilu yang diselenggarakan? Nah, ini yang harus menjadi cermatan kita ke depan. Mereka seneng kok, kalau bahasa Jawanya gebiah-guyahnya, metafora politik ini dia seneng itu. Tapi seringkali dalam perilaku mereka itu tidak tercerminkan bagaimana logika mereka menentukan pilihan, keinginan mereka menentukan hak politiknya itu cukup rendah begitu. Hanya kalau menurut saya itu, kalau bahasa para sosiolog ini, masyarakat kita itu adalah masyarakat tontonan. Dia senang terhadap sebuah kegembiraan, dia nggak tahu gitu. Nggak tahu apakah substansi itu betul-betul misalnya dia nonton kontes dangdut, apa betul-betul dia menikmati kontes itu, atau hanya riang atau karena terjadi keramaian itu begitu.
Nah itu, saya pikir itu ya harus menjadi cermatan kita bersama-sama. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa ini menjadi PR bersama ini mengenai substansi pemilu itu di masyarakat itu sendiri. Jadi PR besar. Baik, kita kembali ke Ibu. Ibu, kalau tadi Bapak Fakhrudin sudah menyampaikan nih program dalam waktu dekatnya ini gitu kan. Salah satunya tadi ke untuk mencontoh ke desa yang bisa cerdas pemilu tadi. Kalau tanggapan dari pihak Bawaslu sendiri sih, apa sih harapan Bawaslu terhadap peran universitas ini tadi? Jadi tadi dari apa yang disampaikan Pak Fakhrudin, saya sudah menangkap bahwa ternyata ada kesinambungan antara harapan saya sebagai Bawaslu dengan yang dilakukan oleh Pak Fakhrudin sebagai perguruan tinggi, dengan beberapa pilot projectnya tadi dan program yang mungkin akan dilakukan. Kami menyambut baik. Jadi apa yang kami harapkan ternyata itu sudah menjadi program dari perguruan tinggi atau dari IAIN tempat Pak Fakhrudin bekerja. Jadi mungkin dalam bentuk konkretnya itu kenapa tidak kita coba mewujudkannya dalam bentuk MOU. Dalam bentuk MOU sehingga kita sama-sama memiliki beban dan kewajiban bersama yang itu terikat dalam sebuah MOU, sehingga apa yang kita lakukan sebagai harapan kami tadi itu tidak keluar dari targetnya gitu. Nah, saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Fakhrudin selain di ketua MOU tadi ya. Saya menyambut baik yang disampaikan oleh Pak Fakhrudin terkait bagaimana melakukan KKN tematik. Ya. Dengan kemudian secara konkretnya itu mewujudkan sebuah desa binaan sebagai desa cerdas pemilu. Tentu itu tidak bisa terwujud dalam hanya satu kali atau dua kali kunjungan dan pertemuan. Saya pikir posisi mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa untuk mewujudkan desa cerdas pemilu itu sudah sangat strategis dan sangat tepat. Tinggal mungkin bagaimana kita menindaklanjutinya nanti dalam bentuk mewujudkan desa cerdas pemilu itu apa saja, mungkin hal-hal yang harus kita lakukan secara bersama, programnya, sinergianya seperti apa itu kan harus jelas dan terukur sehingga target yang akan kita capai itu memang betul-betul tercapai. Bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap pemilu. Nah, kemudian terhadap persoalan melakukan kerjasama dalam bentuk penelitian dan yang lain-lain, saya pikir juga itu merupakan keinginan kami, sehingga pada saat kita melakukan penelitian kemudian tercapai suatu fakta, terbuka misalnya suatu fakta dari hasil penelitian tentang kepemiluan, pengawasan atau dengan berbagai macam subtemanya, itu bisa menjadikan syiar kita tentang bahwa ini loh ada persoalan pemilu, ada persoalan yang secara teori kemudian secara fakta itu berbeda ya di lapangan. Kita memahami misalnya bahwa money politik tidak boleh, tapi faktanya berdasarkan hasil penelitian ternyata money politik itu tersebar sangat masif gitu. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu bahan syiar kita bahwa ini loh persoalannya untuk kemudian disiarkan kepada masyarakat luas, dan itu bisa mendorong dan menstimulus masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif dengan cara bagaimana mengurangi pelanggaran misalnya yang terjadi seperti dalam bentuk money politik tadi. Nah, itu mungkin harapan kami terhadap perguruan tinggi. Kemudian ada harapan lain lagi, bagaimana kemudian tentang kepemiluan, kemudian tentang pengawasan partisipatif dalam pemilu ini yang melibatkan masyarakat, itu menjadi agenda dalam ruang-ruang yang lain, seperti misalnya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pengetahuan saya itu ada, Pak. Nah, jadi mungkin ketika para sivitas akademika di luar konteks kegiatan KKN tadi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, mungkin itu bisa diselipkan transfer ilmu, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Jadi semakin banyak kegiatan yang dilakukan dengan menyisipkan tentang pemahaman pengawasan partisipatif dan apa pentingnya itu, maka semakin luas jangkauan kita untuk mencapai target bahwa kesadaran tentang melakukan pengawasan partisipatif itu memang dibutuhkan
dan bukan hanya soal dibutuhkan, tapi memang itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, mensukseskan pemilu, kemudian turut serta dalam konteks pembelaan negara dalam konteks yang lebih luas. Nah, mungkin itu Mbak. Oke, baik Ibu. Jadi sudah terangkum nih, sudah tergambarkan kita bagaimana nanti ke depannya Bawaslu dan perguruan tinggi, khususnya IAIN Curug nanti akan bekerja sama untuk dari segi isu pemilu itu bisa menangkal hoax, bisa menangkal isu sara dan money politik nanti melalui kerjasama ini ya Bapak Ibu. Semoga bisa terwujud dalam waktu dekat dan dengan begitu sinergisitasnya bisa berlangsung lebih cepat seperti itu. Baik, kepada Bapak kami minta pesan dari Bapak dari pihak perguruan tinggi kepada masyarakat. Bagaimana sih pesannya untuk pengawasan partisipatif ini, Pak? Ya, tanggung jawab moral warga bangsa ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu langkah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih itu adalah melalui proses pemilu. Jadi pemilu yang sehat, pemilu yang benar itu akan melahirkan pemerintahan yang sehat dan benar juga. Maka kalau dalam proses awal ini terjadi hal-hal yang sifatnya destruktif secara politik, maka juga akan terjadi destruktif di pemerintahan, ya dalam pengertian terjadinya korupsi, terjadinya penyimpangan kekuasaan. Itu adalah tanggung jawab moral dari masyarakat sebagai pemilih juga. Nah, masyarakat jangan hanya menjadi objek dari penyelenggaraan pemilu. Masyarakat harus menjadi subjek atau pelaku secara cerdas dalam proses pemilihan dan proses penyelenggaraan pemilihan umum ini. Saya pikir itu bagian yang harus menjadi komitmen bersama warga masyarakat, dan kampus bersedia menjadi referensi dan pelopor dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sehat dan benar itu. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Untuk Ibu Yuli, pertanyaan terakhir untuk pihak Bawaslu ya. Apa sih Ibu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dan perguruan tinggi dalam menanggapi isu sara, hoax, dan money politik menuju pemilu ini? Saya pikir untuk menjawab itu hanya satu kata, Pak. Bagaimana, satu kalimat ya, bukan satu kata. Bagaimana kita bisa menciptakan atau membentuk pemilih cerdas. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan pemilih cerdas? Nah, saya pikir seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, ada bukan? Ada tanggung jawab moral di perguruan tinggi, dan itu juga sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi realnya kegiatan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa bergandengan tangan berdua di antara Bawaslu dengan perguruan tinggi, menjadi PR bagi kita, Bapak. Bagaimana caranya dalam melakukan penyadaran bahwa pengawasan partisipasi terhadap pemilu itu penting. Itu bagaimana caranya kita menggandeng partai politik. Karena partai politik itu dalam Undang-Undang tahun 2028 tentang partai politik menyebutkan bahwa pendidikan politik itu juga menjadi tanggung jawab partai politik. Jadi ketika partai politik melakukan pendidikan politik bersama-sama dengan kita, kemudian kita juga menggandeng perguruan tinggi yang dari keberadaan perguruan tinggi ini bisa menciptakan gambaran atau situasi yang objektif atau menghasilkan pemikiran yang objektif, karena memang hanya di perguruan tinggi yang ada ruang ilmiah gitu. Salah satunya ya, yang ada ruang ilmiah itu berkolaborasi dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik sehingga bisa mencerdaskan pemilih. Nah, ketika pemilih itu kemudian menjadi cerdas, maka dengan tidak mudah pemilih tersebut diiming-imingi, terbujuk rayu dengan yang namanya isu hoax, kemudian sara, kemudian money politik, dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, harapan kita ketika terbangun kerjasama yang baik ini tadi dengan partai politik, bahwa target penyelenggaraan pemilu yang baik secara kualitas itu bisa tercapai. Ditambah lagi keuntungan yang lain ketika kemudian menggandeng partai politik yang selama ini mungkin jarang kita gandeng ya Pak. Iya. Tentu kemudian itu diketahui oleh para mahasiswa, mungkin itu semakin meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan kesadaran mereka gitu tentang apa itu pendidikan politik dan apa isi pendidikan politik yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan
partai politik. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika mahasiswa kemudian bergerak hatinya, tersentuh rasa ingin tahunya, kemudian akhirnya mereka memahami. Nah, apa yang mereka pahami itu nantinya, karena memang mereka ini sebagai insan akademis tidak selamanya dari kampus. Siap. Setelah selesai di kampus, mereka keluar dari kampus, mereka kemudian bergabung dengan masyarakat dengan satuan-satuan terkecil. Paling tidak mereka bisa menjadi memberikan efek domino tadi seperti yang saya sebutkan di awal, menularkan kepada orang sekitar mereka tentang pentingnya melakukan pengawasan partisipatif secara ilmiah. Kenapa itu dibutuhkan? Gitu. Nah, ketika mereka mampu berinteraksi gitu dengan orang-orang sekitarnya dengan menyampaikan pesan itu tadi, paling tidak tergugah orang-orang di sekitarnya untuk melakukan pengawasan partisipatif gitu, dengan menjadi pemilih cerdas. Dan harapan kita dari lingkungan dari satu orang insan akademis tadi yang keluar dari perguruan tinggi menciptakan lingkungan kecil yang sadar tentang pengawasan partisipatif, kemudian menular lagi kepada yang lain. Ada beberapa kelompok mungkin yang menjadi tercipta, dan itu menjadi miniatur peradaban tentang bagaimana membangun kesadaran melakukan pengawasan partisipatif, sehingga kita bisa menjadi pemilih cerdas. Dan terkait dengan isu hoax, sara, dan money politik, itu bisa jauh kita minimalisir. Jadi gitu, Pak. Saya jawab langsung bahwa perguruan tinggi itu siap berkolaborasi dengan pihak manapun dalam rangka mencerdaskan politik masyarakat, termasuk dengan partai politik, Mbak Maria. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya dari perguruan tinggi diminta untuk sebagai pembedah ketika ada konvensi di internal partai untuk menentukan siapa jagoan mereka. Dan itu sudah terjadi, beberapa partai politik mengundang akademisi untuk membedah visi misi program dari calon-calon yang mengajukan diri dalam konvensi partai di internal mereka. Dan kita beberapa kali juga membuka ruang untuk para kontestan politik ini untuk berbicara di kampus, tapi tidak dalam rangka kampanye, tapi bagaimana memperlihatkan atau intinya itu mereka menunjukkan keunggulan program mereka dalam rangka pembangunan negara dan bangsa ini. Dan mahasiswa sangat responsif dalam konteks ini. Walaupun kita melihat bahwa ini harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Karena apa? Kalau hanya menjelang pemilu, nah menurut saya seringkali terkecoh masyarakat ya, seolah-olah pendidikan politik ini hanya terjadi pada menjelang pemilu saja, kayak gitu. Saya pikir itu, Mbak. Iya, betul, Pak. Jadi saya menambahkan, Pak. Oh, iya. Saya sepakat benar dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi. Jadi itu sebetulnya yang jadi persoalan kita. Kenapa kemudian pemilih menjadi tidak cerdas, kemudian terbuai dengan isu hoax, sara, dan money politik tadi. Karena apa? Karena fokus mereka gitu dalam mengikuti proses penyelenggaraan pemilu ini tidak memiliki sudut pandang yang objektif, misalnya terhadap apa sih yang akan dilakukan oleh para kontestan peserta pemilu tadi. Lebih mereka tertarik kepada simbol-simbol yang dimunculkan tadi, kepada person gitu, tidak kepada apa sih yang menjadi program mereka, apa sih yang menjadi visi misi mereka. Nah, kalau mereka kita latih, kita biasakan dari sedini mungkin gitu dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas untuk memilih pemimpin, kan itu targetnya tadi ya, untuk memilih pemimpin. Ya mereka harus memilih pemimpin itu secara objektif berdasarkan visi misi dan programnya tadi gitu. Jadi bukan berdasarkan simbol-simbol yang sudah dimunculkan. Kalau memang mereka mampu berpikir secara objektif dan ilmiah dengan merujuk kepada visi misi program tadi, saya pikir persoalan hoax, sara, dan money politik itu bisa kita minimalisir. Nah, yang jadi masalah betul seperti yang disampaikan oleh Pak Fahruddin, frame-nya kita hari ini pendidikan politik itu hanya dilakukan menjelang hari pencoblosan, menjelang pemilu pada saat kampanye. Oke lah, mungkin itu masih bisa kita terima pola pikirnya ya, karena mungkin kebiasaannya begitu, budaya begitu, mungkin sulit kita mengubah struktur budaya seperti itu. Tapi yang jadi persoalan lagi, satu lagi Mbak, pada saat melakukan kampanye dan kemudian menjelang hari pemungutan suara, itu yang dikampanyekan bukan program visi dan misinya,
Itu juga persoalan penting gitu. Sehingga yang terjadi itu tadi pelanggaran terkait dengan isu sara hoax dan nah, jadi mungkin jadi PR juga buat kita Pak, ketika kita mungkin berkolaborasi dengan partai politik, bagaimana menggugah atau membangun kesepahaman bersama gitu, bahwa melakukan pendidikan politik, kemudian menyampaikan bagaimana membangun negara melalui perwakilan mereka dengan menyampaikan visi misi dan program, itu memang dilakukan tidak hanya saat menjelang kampanye, tapi dari hari ini atau pada saat kampanye yang dominan dimunculkan adalah itu, bukan euforia soal ada kontes dangdut, mohon maaf kan fokusnya ke situ selama ini. Jadi begitu Mbak. Ya, jadi berbicara tentang partai politik tadi dan apa yang seharusnya dilakukan tadi, ini kan menjadi program yang panjang ya Bapak Ibu sebenarnya, yang harusnya sudah ada step-stepnya seperti itu, sehingga menjelang pemilu pun ini juga bukan hal yang baru lagi seperti itu. Ada yang menarik hasil survei terkait dengan pemilihan presiden baik 2019 dan sebelumnya. Ada sebelumnya itu hasil survei menanyakan kenapa menentukan pilihan kepada calon A misalnya. Itu jawabannya sangat sederhana, karena calon A itu ganteng sebenarnya, ganteng. Tapi alhamdulillah pada pemilu 2019 itu tidak terjadi. Tapi sebelumnya itu muncul karena ada jawaban terbuka yang diberikan oleh surveyor menanyakan kenapa memilih pasangan calon A itu karena ganteng gitu. Nah, artinya secara politik mereka tidak melihat bahwa dari segi program, tapi melihat postur dari pasangan calon. Dan ini merupakan salah satu indikator belum cerdasnya masyarakat kita dalam menentukan pilihan. Semoga di 2024 ini udah naik level Tidak berdasarkan postur, berdasarkan simbol-simbol tadi. Sudut pandangnya subjektifnya bukan objektifnya. Betul. Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini dalam podcast Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, dan apa yang kita harapkan bersama tadi bisa terwujud dengan cepat dan baik seperti itu. Baik teman-teman, sahabat Bawaslu, itu saja podcast kita pada hari ini. Kita nantikan podcast selanjutnya dari Bawaslu, dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.